Oh, jadi awalnya pemain sepak Mas bola. Bagas ini adalah pemain sepak bola. Betul. Kemudian ada talenta sebagai atletiknya ini ditemukan oleh seorang pelatih. Siapa nama pelatihnya dulu? Masih ingat nggak? Masih ingat. Siapa? Bapak Panasikin. Pak Nasihin. Ya. Pak Nasihin. Terima kasih nih Pak Nasihin ya telah menemukan bakat yang luar biasa. Kalau yang lari gawang siapa yang menemukan? Coach Rusli. Coach Rusli. Ya, yang melatih yang dari Sidoarjo. Oh, jadi Sidoarjo. Mas Bagas sendiri aslinya dari mana? Saya asli dari Surabaya. Surabaya. Surabayanya mana nih? Sumberjo, Benowo. Benowo, oh, Surabaya Barat ini, nggak jauh dari UNESA ya. Iya. Kalau pengalaman sendiri atau cerita-cerita tentang menjadi mahasiswa UNESA gimana nih? Seneng atau bagaimana ini? Seneng banget sih. Kalau interaktif dengan teman-teman yang ada di kampus? Happy Ya. Iya. Kalau latihannya gimana? Latihan? Pola latihan antara latihan dengan kuliah? Menyesuaikan jadwal kuliah, kalau ada longgar kita latihan, kalau ada kuliah ya kita kuliah. Oh, seperti gitu ya? normalnya biasa. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Jumpa kembali dengan podcastnya FIKK UNESA. Lama nggak berjumpa dan kali ini kita hadir kembali untuk menghadirkan atlet-atlet berprestasi sekaligus juga mahasiswa UNESA yang telah mengharumkan kampus rumah para juara, yakni Universitas Negeri Surabaya. Dan di samping saya ini sudah ada mahasiswa yang baru saja membawa pulang medali emas dari kegiatan yang tentunya sangat membanggakan bagi kita bersama, yakni kejuaraan atletik tingkat ASEAN yang baru saja berlangsung di Medan, dan ini untuk usia 18 sampai 20 tahun. Langsung saja kita sapa ini. Halo, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Sehat? Sehat, Pak. Wah, sesuai dengan penampilannya ini, kelihatan bahagia sekali. Ini bawa apa ini? Kok ada Bawa slayer apa ini? medali sama oleh-oleh dari Medan. Dari Medan. Ya, bisa kenalan dulu, namanya siapa ini, Mas? Perkenalkan, nama saya Brian Bagaswara. Saya maba di UNESA. Mahasiswa Prodi PJKR. PJKR. Oke, ini berarti masih semester 1. Betul. Wah, masih hangat ini. Masih semangat-semangatnya ini. Ya, ini baru saja dari Medan. Kemarin saya dapat informasi dari Pak Catur ini ya. Katanya ada nih mahasiswa baru yang baru saja meraih medali emas dari Athletic Championship untuk ASEAN, tingkat ASEAN. Betul. Bisa diceritakan ini kegiatannya apa ini kok sampai bisa membawa pulang medali emas ini? Dulu sebelum ke ASEAN itu latihan seperti biasa. Habis itu Hamin 4 hari atau 3 hari itu dikabarin oleh tim PB Pasi. Habis itu mempersiapkan diri. Jelang beberapa minggu saya kena cedera di pinggang. Oh iya. Habis itu saya gimana caranya biar pinggang ini sembuh dan bisa lomba. Habis itu saya nggak mikir apa lagi, yang penting kita berangkat, punya mental petarung kan. Situ saya latihan langsung latihan di ini dulu di Medan, coba-coba lapangan dulu, ngerasain pinggang itu kayak ngerasa nggak enak sebelum tanding itu. Akhirnya tetap bertanding dan membawa juara medali. Alhamdulillah. Saya juga lihat lawan itu kayak gimana ya, dulu kan lawan saya yang di Kuwait itu badannya kan kurus gitu. Sekarang kok bisa besar. Iya. Dan lawannya juga tinggi-tinggi, tapi buat saya nggak ngaruh, namanya juga mental petarung. Gimana keadaannya harus siap tarung. Gitu. Iya. Ini tadi sedikit cerita dari Mas Bagas ya, Mas Brian Bagaswara. Wah, namanya ini bukan nama-nama atletik gitu ya, tapi kok bisa membawa ini, tapi wah gemilang pokoknya ya. Nah, Mas Bagas ini kan sudah
tahun keberapa ini menggeluti dunia atletik ini? Saya sejak SMP. Sejak SMP, ya. Ini berarti sudah SMP sekarang sudah hampir berapa tahun ya? 6 tahunan lebih ya? Iya. 6 tahunan lebih. Apa prestasi yang sudah diraih selain yang terbaru ini? Saya menjuarai tingkat daerah sama nasional. Nasional. Untuk internasional? Yang di Kuwait itu internasional? Iya. Oh ya, nasional. berarti sudah termasuk mulai dari regional, Jawa Timur, Surabaya, sampai internasional, nasional. Betul. Ya. Iya, iya. Ini atletik ini memang menjadi cita-cita atau bagaimana ini, Mas Bagas? Dulu itu saya jadi pemain bola waktu kecil, kelas 4. Jadi awalnya bermain bola. Ya, bermain bola. Ditarik, habis main bola itu saya ditarik sama pelatih SD. Habis itu disuruh latihan terus. Habis itu ditemuin pelatih untuk spesialis gawang, mencoba hal baru. Iya. Habis itu ketemu sama pelatih ini, latihan terus, ada kejuaraan yang di Gresik itu. Saya mencoba, akhirnya saya bisa dapat juara 1 itu. Oh, jadi awalnya Pemain sepak Mas bola. Bagas ini adalah pemain sepak bola. Betul. Kemudian ada talenta sebagai atletiknya ini ditemukan oleh seorang pelatih. Siapa nama pelatihnya dulu? Masih ingat nggak? Masih ingat. Siapa? Bapak Panasikin. Pak Nasihin. Iya. Pak Nasihin. Terima kasih nih Pak Nasihin ya, telah menemukan bakat yang luar biasa. Kalau yang lari gawang siapa yang menemukan? Coach Rusli. Coach Rusli. Ya, yang pelatih yang dari Sidoarjo. Oh, jadi Sidoarjo. Mas Bagas sendiri aslinya dari mana? Saya asli dari Surabaya. Surabaya. Surabayanya mana nih? Sumberjo, Menowo. Menowo, Surabaya Barat ini, nggak jauh dari UNESA ya. Iya. Kalau pengalaman sendiri atau cerita-cerita tentang menjadi mahasiswa UNESA gimana nih? Seneng atau bagaimana ini? Seneng banget sih. Kalau interaktif dengan teman-teman yang ada di kampus? Happy Ya. Iya. Kalau latihannya gimana? Latihan? Pola latihan antara latihan dengan kuliah? Menyesuaikan jadwal kuliah, kalau ada longgar kita latihan, kalau ada kuliah ya kita kuliah. Oh, seperti gitu ya? normalnya biasa. Oh iya, berarti tiap hari ngampus ini? Iya. Tiap hari latihan ya. Ya, Mas Bagas, ini kan sudah mencapai level-level yang mungkin masih awal ya. Untuk selanjutnya apa ini yang diharapkan ini? Cita-citanya ingin menjadi atlet kaliber internasional atau yang lebih tinggi lagi atau bagaimana ini? Habis ini mau daftar sih, nyoba daftar ke TNI. Oh gitu. Iya. Jadi apa nunggu kuliah dulu selesai dong? Enggak? Kalau bisa kan itu, Pak. Biasanya kan anak pon dulu kan Mas Tegar itu kan kerja di polisinya kan melalui ini atletik. Jalur atletik, Iya. jalur prestasi gitu Iya. ya. Oh ini Bapak TNI. Ini Pak Panglima ini bisa ini nanti mengkader Bagas ini sebagai prajurit. Ya. Jadi teman-teman semuanya, ini sudah sekian waktu. Jadi Mas Bagas ini sudah menekuni dunia atletik ini dari SMP ya. Sebenarnya dari SD ya. Iya, SD. Dari SD, SMP, SMA juga, dan ini sudah memasuki dunia kuliah. Berkat prestasinya, Mas Bagas ini juga akhirnya mampu menempatkan atau mempersiapkan dirinya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Mas Bagas, ada nggak nih cerita-cerita unik selama menjadi atletik? Ada nggak yang lucu, yang seru, atau yang menyedihkan gitu? Ada nggak? Kalau sedihnya ya pas itu, kalau latihan itu kalau kena gawang itu pasti kena kaki itu jatuh. Oh gitu. Ya. Pernah saya lomba itu di Banyuwangi, udah masuk final, habis itu saya nyenggol gawang, saya jatuh, akhirnya nggak juara. Oh, berarti pernah berapa kali cedera ini karena jatuh? Ya namanya juga musibah, nggak ada yang tahu kan. Jadi di di lapangan kalau kita kena gawang jatuh ya
gimana lagi, menyesal kadang menangis gitu. Jadi Nangis. memang gitu ya. Menyesali. Iya. Tapi kalau sudah juara kan hilang itu sakitnya. Iya. Jadi ini banyak nih pengalaman-pengalaman mungkin yang mungkin ditiru ya oleh teman-teman. Jadi memang perjuangan itu tidak gampang. Artinya untuk meraih medali apapun itu, emas, perak, perunggu, tentu harus melewati perjuangan-perjuangan yang keras seperti itu. Kalau dukungan orang tua bagaimana, Mas? Kalau dukungan orang tua itu mensupport, dan saya kejuaraan ya karena ibu saya. Oh, ibu saya. Ibunya, bapaknya masih ada semua? Iya. Alhamdulillah ya, masih sehat semua. Adiknya berapa nih jumlah adik? Atau saudara? Adik, saudara. Kakak nggak ada? Kakak ada. Kakaknya juga ada nih dari keluarganya yang menggeluti dunia atletik? Nggak ada. Berarti Mas Bagas sendiri? Iya. Wah, ini Mas Bagas sampai seberapa dukungan orang tuanya? Apakah setiap pertandingan datang atau setiap ada perlombaan juga mensupport langsung di lapangan atau bagaimana? Kalau kejuaraan Porprov daerah itu orang tua kadang itu bisa lihat, bisa enggak, sama ayah juga kadang itu ikut. Ikut langsung menyaksikan Iya. gitu ya, memberi Dan support langsung di kalau lapangan. sebelum tanding dimanapun di luar negeri, di daerah itu saya mesti doa saya sujud. Wah, luar biasa ini. Ini tentu disuruh ayah saya. Sebelumnya itu saya nggak berani, takut. Iya, Akhirnya ada motivasi dari orang tua, akhirnya Iya. berani dan alhamdulillah ada prestasi terus gitu ya. Ya pertama kali itu sujud itu rasanya nggak mau, nangis gitu. Langsung nangis, tapi melalui itu tanding kayak pede gitu, kayak percaya kalau bener-bener yakin gitu. Melalui terus menerus ya selama itu ya. Kalau dari kampus, dari UNESA ini, dosen siapa ini yang selalu memberi support kepada Mas Bagas ini? Semua dosen. Semua dosen, ya. Ada nggak dosen yang spesialis gitu? Khusus untuk atletik? Pak Vega. Pak Vega. Apa ini yang mau dikatakan kepada Pak Vega ini? Terima kasih Pak Vega yang telah membimbing saya di sini dan juga telah mensupport saya selama kuliah ini. Oke. Ini waktu terus berjalan, Mas. Yang jadwal paling dekat untuk kegiatan atau turnamen apalagi nih yang mau diikuti? Sebenarnya ini masih belum ada untuk event-event yang selanjutnya ini. Belum ada ya? Belum ada. ada info untuk kegiatan selanjutnya. Berarti selama ini juga mengikuti pelatnas atau pelatda? Belum. Kalau Musladda sih mungkin kemungkinan itu dipanggil. Dipanggil Iya. untuk tingkat Jawa Timur atau Surabaya? Tingkat kan Musladda kan itu PON. Oh, PON, untuk persiapan PON berarti. Nanti PON juga turun? Insya Allah. Atau nanti ada seleksi lagi? Masih belum? Katanya nanti saya itu diajukan ini junior saya sama saya untuk mewakili Jawa Timur. Oh ya, berarti sudah terpilih kan intinya. Ya, mudah-mudahan nanti perjalanannya untuk PON juga lancar, sukses. Dan kalau secara secara fisik Mas Vega ini juga bagus ini. Pembentukannya bagaimana ini? Ada olahraga khusus atau ada treatment khusus? Nggak ada. Nggak ada. Nge-gym 1 minggu itu 3 kali. Nah, habis itu kadang jogging sendiri kalau jam 12, kalau panasnya nyentrong itu pakai parasut juga biar kayak di neraka. Biar terbakar. Dan terbiasa kan kalau tanding-tanding kan itu biasanya cuacanya kan panas. Jadi kalau kita tanding itu ya biasa aja. Orang lain kan panas sih rek gitu. Kalau dari sekian kejuaraan atau kegiatan perlombaan yang pernah diikuti, yang paling seru yang mana ini? Yang seru itu pas saya pecah rekor sih. Ya, sudah pecah rekor? Iya. Oh, apa rekor yang mana nih? Yang
remaja itu pernah dan junior itu juga pernah. Kalau remaja tahun berapa? Masih ingat? Yang tahun lalu. Tahun lalu berarti 2024. Iya. Iya, itu di mana itu? Kalau nggak salah antara di Semarang atau di Solo gitu. Berapa rekornya? 13. 13? Iya. Wih, cepat berarti ya. Padahal lari gawang ya. Lari gawang. Terus yang terakhir. Yang terakhir itu yang junior yang di Solo. Yang di Solo sampai berapa rekornya? 13.75. Masih 13 ya? Iya. Wah, ini harus dipertahankan, kalau perlu ya disusutkan lagi ya supaya bisa menjadi menjadi lebih baik. Mas Bagas, ini dari sekian teman-teman mungkin yang menyaksikan ini, ada nggak nih pesan atau sesuatu yang ingin disampaikan kepada teman-teman supaya nanti mahasiswa FIKK ini juga bisa mengikuti jejak prestasi yang diraih oleh Mas Bagas? Oh ya. Apa nih? Apalah diajak apa gitu? Ayo latihan teman-teman supaya kita bisa gitu loh. Kalau saya ya, kalau mempunyai badan yang tinggi atau badan-badan yang tertentu itu bisa lah disalurkan di prestasi kayak voli, basket. Jangan, kan kalau biasanya itu orang yang punya badan tinggi kan biasanya nggak mau ikut diajak malah ayo olahraga gitu, nggak mau biasanya kan. Iya. Ayolah ikut prestasi, disalurkan bakatnya kalau bisa. Oke. Nggak narik ini, nggak ngajak ke dunia atletik, kenapa? Takut saingan? Bukan sih. Kalau di lintasan sama orang yang gitu, saya mesti semangat. Oh gitu ya. Iya. Kayak kamu harus saya kalahkan kayak gitu. Wah, ditantang ini. Oke Mas Bagas ya, ini karena kita harus berbagi waktu, mudah-mudahan meskipun perjumpaan kita hanya sekejap, tidak terlalu panjang, mungkin nanti bisa kita sambung lagi dengan perbincangan yang lebih menarik lagi. Mudah-mudahan teman-teman semua, para pecinta podcast FIKK UNESA ini termotivasi ya oleh keberhasilan Mas Bagas ini, dan selanjutnya juga nanti Mas Bagas semakin berprestasi kembali, menyempurnakan predikat UNESA sebagai rumah para juara. Terima kasih dan mudah-mudahan sukses selalu. Juga untuk para pendengar semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.